siapa saja yang hadir hari ini? Semua hadir? Hadir, Bu. Oke, kalau semua hadir akan Ibu tandai dan tidak ada yang izin ya. Oke, terima kasih. Nah, abang dan kakak, minggu lalu Ibu sudah menerangkan tentang sistem pernapasan yang ada pada hewan. Ya, nah minggu ini kita masuk dalam pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Coba dibuka bukunya di halaman 13. Di halaman 13 ada sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia itu memerlukan yang namanya bernapas karena manusia juga makhluk hidup. Oke. Kemudian bernapas itu memasukkan udara ke dalam tubuh, ya. Kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Benar? Oke. Nah, sekarang yang Ibu tanya, bagian-bagian dari sistem pernapasan. Coba lihat di bawah. Nah, bagian-bagian yang pertama ada. Yang pertama apa itu Kak Kesia? Hidung. Oke, Ibu punya alat peraga di sini. Bagian hidung. Yang mana bagian hidung? Ini? Ini? Oke, ini adalah lubang hidung manusia. Disinilah difilter udara yang masuk, mau dia udara yang kotor maupun bersih, dia difilter agar kita hirup udara yang bersih dan yang kotor dijadikan kotoran yang akan kita bersihkan. Oke. Nah, yang kedua dari saluran hidung ini kita masuk ke bagian kedua. Coba bagian kedua apa itu nama? Faring. Faring itu apa? Faring? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Oke. Nah, dia terletak di pada bagian belakang. Nah, di sini ya, di antara hidung masuklah kita ke saluran faring. Kemudian dari saluran faring difilter lagi, masuklah kita ke bagian selanjutnya, yaitu laring. Apa nak? Laring. Nah, di laring ini biasanya kalau orang tersedak, nah itu harus dikeluarkan makanannya, ya, nggak boleh masuk ke saluran laring karena bisa menghambat jalannya pernapasan. Oke? Nah, coba baliknya lagi bukunya. Perhatikan yang keempat. Yang keempat ada apa? Trakea. Nah, trakea ini merupakan tulang yang berbentuk cincin. Benar nggak? Nah, kalau kita lihat ini ada kayak cincin tersusun-susun rapi ya. Nah, fungsi trakea ini apa? Bang Ibra, coba bacakan. Trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang Iya, itulah fungsi trakea, mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, dari trakea ini masuklah kita kedua cabang ini yang dinamakan dengan bronkus. Lihat, bronkus ini dia ya. Nah, dari bronkus ini barulah kita masuk ke paru-paru. Nah, coba bacakan Kak ya. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan cabang dari trakea terletak di atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Iya, inilah dia bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, dari bronkus inilah masuklah kita ke dalam bagian paru-paru. Bagian paru-paru ini ada bagian paru-paru atas, tengah, dan bagian paru-paru bawah. Ini bentuk paru-paru kita. Dalam paru-paru itu ada seperti jaring-jaringan. Nih, ini dinamakan dengan alveolus. Coba Kak Jiza, apa itu alveolus? Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Iya, kalau dia diperbesar, nah alveolus ini seperti buah anggur. Ya, inilah dia alveolus. Dia jaring-jaring kecil di dalam paru-paru kita. Kalau diperbesar dia seperti bentuk buah anggur. Nah, dari sinilah baru kita masuk ke bagian terakhir, yaitu diafragma perut. Oke? Aku contohkan. Di sini Ibu punya alat peraga. Ibaratnya ini tubuh kita, nah. Ini tubuh kita.
Ini mulut, ini hidung kita. Yang di dalam ini adalah paru-paru kita, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, inilah dia diafragma perut itu. Coba kalau kita bernapas. Nah, gini dia caranya. Kalau misalnya ibu tarik, mengembang. Kemudian kalau ibu melepaskan, mengempis. Itu cara kerja paru-paru di dalam tubuh. Coba kalau kalian bernapas, pasti kita pakai diafragma perut. Nah, ketika kita tarik itu diafragmanya, nah paru-paru itu akan mengembang. Kemudian kalau kita lepaskan dia akan mengempis. Paham sampai di sini? Paham. Oke, nanti tugas kalian di rumah membuat alat peraga seperti ini ya. Nah, nanti ibu kasih bahan-bahannya apa saja yang mau dibuat. Oke? Oke, sekarang ibu punya LKPD. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak? Oke, kalau begitu ibu kasih tugas. Ibu kasih tugas. Di sini ibu punya LKPD. Nah, coba dari LKPD ini ada gambar struktur pernapasan. Nanti di situ ada pertanyaan. Bisa dijawab dengan melihat buku di. Oke? Bisa ya? Oke, bagi bukunya. Oke. Ya, siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Oke. Nah, yang sudah dapat silakan dikerjakan ya. Oke, karena waktu sudah selesai, silakan yang KPD-nya dikumpul ke depan. Oke, terima kasih karena sudah mengerjakan LKPD dan sudah melihat jawaban di tema 2. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat kita pelajari lagi di rumah dan bisa mengetahui sistem pernapasan pada manusia. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah.